علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها من يدنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المعهد لهذا المجلس ونقول خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وخير مقدمتهم شيخنا معلم كتابهم الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بعلومهم في الدارين والدنيا كما الله يبارك في أعمالنا وأقوالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية بها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah wa hadirin jamaah majelis taklim mu'allim irsyadin hadirin khusus sahibul majlis sahibul bait keluarga besar mu'allim jamiah zaman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 14 bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu saya sama-sama dapat hadir. Lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima. Keluarga Mu'allim yang telah menyediakan tempat dan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji sampai pahalanya. Kepada mereka yang telah mendahului mereka di alam barzakh di sisi Allah mendapatkan rahmat maghfirah. Dosa-dosa kita dan dosa mereka semua diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab yang pertama, Adabud Dunya Waddin. Qala Mu'allim wa ta'ala wa ammal halat wa ammal halus salisatu wa ammal halus salisatu. Adapun hal yang ketiga, wa ammal halus salisatu. Adapun hal yang ketiga, wa huwa ayyazida fima kulliba, yaitu menambah gitu, bukan menambah pada apa-apa yang Allah perintah, tambah. Ini hal yang ketiga. Supaya nyambung pelajaran hari ini dengan yang sebelumnya, supaya nyambung. Itu judulnya seorang mukallaf, itu seorang yang dibebani oleh Allah. Mukallaf itu muslim akil balik, mukallaf. Seorang muslim akal sehat, dewasa, itu yang mukallaf. Saat diperintah oleh Allah melaksanakan perintahnya jauhi larangan, ada 3 hal itu. Ada berapa? 3. Yang pertama, dia laksanakan dengan sempurna. Itu yang pertama. Al-halatul ula ayatnya ala wajhil kamal. Ini sudah selesai, dilaksanakan sempurna. Syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab semua. Hal yang kedua, ayo kosir lekor. Itu yang sudah selesai kemarin. Lekor itu ada 3. Nah sekarang hal yang ketiga, yaitu ayyazidah, nambah gitu. Nambahnya bukan yang disuruh gini. Kalau nambah yang disuruh kan yang sempurna, itu nambah yang sunnah. Tapi di sini nambah yang tidak diperintah. Saat melaksanakan perintah Allah jauhi larangan. Ayyazidah bima kulliba, nambah pada apa yang Allah bebani.
Nah ini nambah-nambah pun ada 3 macam. Ada ala salah satu aksam, ada 3 macam. 1 ahadun. Antakun ziyadatu riyaan. Ini kan nambahnya itu berbentuk riya. Dan riya itu nambah juga. Yang seharusnya hanya karena Allah ditambahin hanya karena Allah dan nah itu nambah. Yang seharusnya hanya karena Allah, nah ini karena Allah dan karena lainnya menambah juga namanya. Kan nambah di sini nambah yang tidak disuruh. Riyaan linabirin supaya dilihat orang lah gitu. Tasamu'an lil makhlukin, nambah-nambah tuh. Maksudnya nambah-nambah. Tasamu'an berporak-porak gitu, berporak-porak berbuat. Tapi tujuannya supaya dipuji orang. Nambah-nambah. Kalau dia nggak lihat orang, sholatnya biasa-biasa. Tapi kalau dilihat sama orang, dihusuin. Dihusuin, dilamain. Nah itu namanya tasamu'. Ya, berbuat-buat supaya dilihat sama orang. Ini termasuk nambah yang tidak diperintah. Hatta yastaqtifa bihil quluba. Hatta yastaqtifa bihil quluba, sehingga ya bisa menarik ya dengannya itu, dengan perbuatan-perbuatan tadi menarik hati ya. Anapirota yang tadinya orang jauhin gitu jadi orang deketin ya, gitu kan. Nah dilihat orang, wah ini orang baik nih, orang busuk. Nah ini wayahna adihil ungkulan wahiyah, dia menipu bihi dengan tasonoknya dia, dengan nambah-nambah itu menipu akal orang. Akal maksudnya orang yang dia ditipu. Al-wahiyah ya, artinya akal orang yang melihat ditipu. Akal al-wahiyah ya, tertipu atau ditipu akal-akal al-wahiyah ya, ditipunya dengan tidak benar. Nah bagaimana itu perbuatan yang nambah-nambah itu bentuknya itu? Ya tabahraju bisulaha wa laysa minhum. Ya tabahraju bisulaha wa laysa minhum ya. Berpura-pura menjadi orang soleh padahal dia nggak termasuk itu. Laysa minhum, tidak termasuk minas solehin. Ya tadallasu, kan tadallasu ini artinya apa? Ya, nah, ya tadallasu menipu fil akhir, menipu supaya orang ya anggap dia orang akhir. Wa huwa gitu, padahal dia kebalikannya daripada orang akhir. Mungkin. Nah itu orang ya. Wa qaddara Rasulullah SAW lil mura'i bi amalihi masalan. Rasulullah telah menggambarkan orang yang lihat dengan amalnya dengan gambaran, dengan misal seperti apa? Seperti apa orang yang lihat itu, kata Nabi? Al-mutasyabi'u bima la yamliku kala bisi saubai zurin. Al-mutasyabi'u bima la yamliku kala bisi saubai zurin. Yuridu bil mutasyabi' bima la yamlik. Apa yang dimaksud orang yang mutasyabi'? Bima kan kalau bahasa kita orang yang kenyang ya. Orang yang kenyang dengan barang yang bukan miliknya gitu. Orang yang berusaha mengenyangkan perut padahal makanan yang dimasukin ke perut itu bukan miliknya gitu. Nah itu apa yang dimaksud? Yang dimaksud al-mutazayyinu bima laysa fihi. Orang yang berhias padahal hiasan itu bukan punya dia. Bima laysa fihi. Wa qawluhu kalabisi saubaizul. Adapun sabda Nabi seperti orang yang memakai pakaian yang zur ya, pakaian yang dusta. Apa itu yang dimaksud itu? Yaitu waladhi yalbasu siyabasulah, orang yang memakai pakaian orang baik-baik. Jadi orang sangka dia itu apa? Ya,
pakaiannya pakai gamis, pakai sorban, pakai apa gitu ya. Saya bahas itu secara selahap bahwa padahal gitu dia hanya sekedar supaya orang ya, supaya orang hormati, supaya orang muliakan, supaya ini bukan ikhlas. Bahwa ini mahfumul ajri, dia itu dengan riaknya itu mahfumul ajri, diharamkan dapat pahala, artinya pahala ibadah yang dilakukannya itu tanpa pahala. Mazmumul dzikri, dicela, sebutannya dicela gitu. Maksudnya sebutannya dicela sebutannya di sisi Allah gitu. Walaupun orang yang melihat memuji, tetapi di sisi Allah dan para malaikat yang tahu kalau dia itu dia bukan dipuji, malah dicela. Li'annahu lam yaqsid wajha Allah ta'ala, karena dia tidak bermaksud dengan amalnya itu keridhaan Allah. Wajah Allah maksudnya tidaklah maksud mendapatkan keridhaan Allah. Payung jawab kalau seandainya dia itu ikhlas semata-mata karena ridha Allah, maka diberi pahala. Wala yakhfa riya'u 'ala nas, la yakhfa riya'u 'ala nas ya. Payah madabihi, la yakhfa riya'u 'ala nas. La yakhfa kan tidak sembunyi riaknya atas manusia. Payah madabihi, sehingga manusia yang lihat memujinya. Allah Ta'ala berfirman, Faman kana yarju, ini akhir suratul Kahfi bahwasanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mengharap jumpa, siapa orang yang mengharap jumpa dengan Tuhannya yaitu Allah, siapapun yang meninggal dunia pasti akan jumpa sama Allah. Mau tidak mau pasti jumpanya sama Allah. Kayak ada orang meninggal dunia kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sedikit ya, kita memahami ayat ini ada sifat atau hal di sini, bukan sifat, ada hal yang tidak disebut. Ini Al-Qur'anul Karim ketika menyebut sesuatu terkadang hanya yang disebut mausuf, sifatnya enggak ya. Nah itu dapat dipahami gitu. Orang yang punya akal itu bisa memahami walaupun sifatnya tidak disebut, tapi bisa dipahami karena Al-Quran itu kitab yang sangat singkat ya. Ada mausuf tapi sifatnya tidak disebut, tapi walaupun demikian tetap diketahui oleh orang. Contoh ya, seperti kata wali Hidir, ada yang bilang Nabi Hidir, ada yang bilang wali Hidir, gurunya Nabi Musa. Nah ya, gurunya Nabi Musa. Wali Hidir, Nabi Hidir berkata, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin. Ini kan Nabi Musa tanya, kenapa kamu rusakin perahu orang? Kita udah diajak naik perahunya gratis, bukan kita terima kasih, maka malah kamu apain? Bisa nggak dihancurin, mau dihancurin nggak bisa jalan, dia bisa berpakai rusak. Nah inilah yang menyebabkan Nabi Musa tidak berlanjut ya, tidak berlanjut berguru dengan wali Hidir, karena persyaratannya itu mesti sabar, jangan bertanya. Ya nanti kalau udah sampai gilirannya baru diterangin. Ini udah dikasih kesempatan satu kali, tanya lagi, dua kali, tanya lagi. Biasanya kesempatan sampai berapa kali? Ya ini udah ketiga kali, tanya lagi. Kenapa? Kata wali Hidir, nah saat inilah ya kau harus berpisah dengan saya, karena saya udah kasih kesempatan 23 kali masih nanya-nanya. Giliran saya terangin ya. Adapun perahu yang tadi kamu bilang kenapa saya rusak, wakana wara'ahum, ini Al-Quran. Kadang-kadang waro diartiin amam. Kalau bisa kan, kalau biasa kita waro itu belakang. Kalau di sini waro dengan arti apa? Amam. Di depan sana masih di belakang. Itu kalau perahu lagi mau melanjutkan perjalanan,
mundur atau maju? Maju. Jadi warok dengan hati apa ini? Aman, bukan itu lah. Di sana itu di depan ada penyamun begal. Ada begal semua ya. Dia setiap kali ada perahu diambil sama dia. Mau perahu berarti masuk di sini. Sifatnya disebut. Ya. Kira-kira perahu yang mana tuh yang diambil? Yang bagus. Tuh kan sini sifatnya disebut. Harusnya wakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sabinatin jamilatin. Dari mana taunya kita bahwa di sini membuang sifat? Karena Nabi Khidir tadi ngerusak supaya disangka perahu itu apa? Jelek supaya jangan begitu. Sebab yang punya perahu ini orang miskin, kagak punya mata pencarian kecuali kalau seandainya ambil, kan dia nggak punya mata pencarian. Nah itu di sini membuang sifat. Ya. Udah kita ketahui karena Nabi Khidir merusak perahu itu, jangan sampai disangka perahu ini bang. Makanya saat sabda Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, langsung ya secara zahir semua bid'ah itu dhalalah, wa kullu dhalalatin bid'ah. Nah di sini ada sifat yang tidak disebut. Maksudnya kullu bid'atin dhalalah ya. Kira-kira apa tuh? Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah. Ya, tapi kalau yang bid'atin hasanah enggak dhalalah. Ini sama seperti tadi itu. Ya kudu kulla sabinatin apa? Jami'atin. Karena kalau bid'ah hasanah itu enggak dhalalah. Banyak banget bid'ah yang dilakukan oleh sahabat. Kalau seandainya dhalalah, yang lain pasti akan mengingkari. Ya. Sholat tarawih itu pada waktu zaman Nabi nggak pernah dilakukan berjamaah, tapi waktu zaman Umar dilakukan berjamaah. Ini kan bid'ah. Kenapa? Waktu zaman Nabi belum pernah dilakukan. Apakah di sini bid'ah dhalalah? Tidak, karena nggak ada satupun sahabat yang apa? Berarti di sini bid'ah hasanah. Oleh karena itu sabda Nabi yang berbunyi kullu bid'atin di sini membuang sifat. Akhirnya apa? Kullu bid'atin sayyi'atin. Nah sekarang yang ayat Quran yang kita baca nih. Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa orang yang ingin jumpa sama Tuhannya. Kenapa bilang siapa orang yang ingin jumpa? Semuanya orang mau suka atau tidak suka pasti apa? Nah kan gitu. Pasti di sini ada nih, bukan sifat di sini, ada hal yang tidak disebut. Nah, karena kan mau dan tidak mau orang kafir jumpa sama Allah, orang mukmin pun jumpa sama. Kenapa Allah Taala pada siapa orang yang jumpa? Di sini membuang hal. Kira-kira apa hal yang tidak disebut? Kira-kira begini aja, siapa orang yang ingin jumpa sama Tuhan, hal keadaannya Allah redha. Begitu ya. Hal keadaannya saat jumpa Allah redha. Nah, maka caranya dengan apa? Ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Itu ada hal di sini. Ya. Siapa orang yang ingin jumpa sama Allah saat meninggal dunia, hal keadaan jumpanya itu Allah senang. Karena semua pasti akan jumpa. Cuman Allah Ta'ala nggak sama tuh. Ada yang jumpanya Allah murka, ada yang jumpanya Allah apa? Itu. Nah kalau ente ingin jumpa sama Allah, hal keadaan Allah redha, masukin ke dalam surga. Nah caranya apa? Ya'mal amalan sholih. Tidak cukup sampai di situ. Wala yusyrik. Nah ini yang dikatakan ikhlas ya. Tidak cukup hanya sekedar amal soleh, tetapi tidak dicampuri itu. Tidak dicampuri amalnya itu selain Allah. Maksudnya semata-mata ikhlas murni, tidak dicampuri karena lainnya itu. Kalau demi ahli takwil itu ahli tafsir. Kata para mufassirun, makna qaulihi la yusyrik bi ibadati rabbih ada la yuroi. Ya, dia beramal soleh tidak lihat, bi'amalihi dengan amalnya ahadan siapapun ya.
Kalau jami ahli ta'wil kata semua mufassirin makna qaulihi la yusyrik ay la yurad. Faja'ala riya'a syirkan. Allah di sini menamai orang riya itu syirik. Syirkul khufi gitu. Jadi syirik ada dua, ada yang syirik nyata, ada yang syirik tersembunyi. Riya ini termasuk orang yang menyekutukan Allah. Kan harusnya kita segala sesuatu karena Allah. Nah, karena Allah dan karena lain, berarti sini menyekutui. Menyekutui. Kalau bahasa kita menduakan. Manusianya diduain marah. Ya saya ulangi. Manusia diduain marah. Contohnya ada seorang suami istri, maunya si istri diatuin gitu. Apa itu diatuin? Maunya itu istrinya maunya si suami hanya mencintai dia doang. Nah ini seandainya itu suami mencintai dia dan mencintai perempuan lain, ya, berarti diduain. Kira-kira si perempuan itu marah nggak? Nah itu dari perempuan, sekarang suami. Ya. Suami maunya istrinya hanya mencintai dia saja. Ya. Saat istrinya mencintai orang laki lain, berarti suami itu dituain oleh istri. Kira-kira suami marah nggak tuh? Nambah. Iya, terserah tak. Ente mau nambah atau hanya baru cinta-cinta ada istri udah ngambek, apalagi dia nambah. Nah manusia aja nggak mau diduain, apalagi siapa? Nah itu kira-kira gambar seperti itu. Jadi banyak ala riya asyir kan dijadiin, Allah menjadikan orang yang riya itu bagaikan orang yang musyrik. Li'annahu ja'ala ma yuqsadu bihi wajhullah maqsudan bihi ghairullah. Karena orang yang riya itu yang seharusnya yang dituju hanya semata-mata Allah, tetapi di sini ya ditujunya bukan hanya semata-mata Allah, tetapi di samping Allah ada lagi yang lain. Nah makanya dikatakan di sini apa? Riya. Baik. Nah yang perlu lagi kita ketahui di sini bahwa yang dikatakan riya itu bukan hanya sekedar ingin dilihat, ingin dipuji, ya. Bukan hanya sebatas ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Riya itu lebih umum daripada hanya sekedar dipuji. Walaupun bukan ingin dipuji, ya kalau memang bukan karena Allah itu namanya apa? Riya. Ya. Contoh mana? Tapi bukan dipuji, tapi bukan karena Allah, riya. Seperti anak sekolah gitu. Anak sekolah pagi-pagi udah datang ke sekolah, ditanya sama gurunya, kenapa kamu rajin sekolah? Kenapa kamu sekolah, kamu rajin kalau pagi-pagi udah datang? Kata anak didik bilang, ya ingin dapat ijazah, ingin dapat ijazah. Nah, itu kan anak itu sekolah bukan karena ingin dipuji, ingin apa? Ijazah. Riya itu. Jadi riya itu bukan hanya sekedar ingin apa? Dipuji, ingin dapat ijazah. Iya. Nah yang benar gimana jawaban yang benar? Kenapa kamu sekolah? Karena Allah perintah saya untuk itu. Rasul saya perintah untuk itu. Kalau ini paribatun mengenai ijazah itu nomor 10. Nomor apa? Walaupun nggak diniatin, kalau memang dia pinter, dia berprestasi, pasti sekolah itu akan kasih apa? Ijazah. Itu nggak usah diniatin. Itu gambaran orang yang ikhlas. Jadi semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Orang-orang dulu itu mengibaratkan orang ikhlas itu bagaikan orang nanam padi. Orang dulu kan di samping dia di rumah ada anggota keluarga yang terdiri dari anak, bini, perlu beras. Di samping itu dia melihara kambing, melihara apa? Kambing. Kalau nggak kambing, sapi, ya, untuk usaha. Itu nggak usah susah-susah, tanam padi. Untuk siapa itu? Untuk anggota keluarga yang makan nasi kan padi. Adapun untuk apa itu kambing dan kerbau dan sapi nggak usah ditanam.
Karena orang nanam padi pasti rumput mentik sendiri. Ya. Orang nanam padi pasti rumput walaupun nggak ditanam apa? Mentik sendiri. Untuk apa itu rumput? Untuk ngasih makan apa tadi? Tanah. Tapi sebaliknya, kalau yang ditanam rumput, kira-kira padi mentik nggak? Mending kalau tanam rumputnya mentik, padinya kadang-kadang rumputnya juga makan. Itulah gambaran antara orang yang ikhlas dengan orang yang riya. Ada orang ada, saya coba ngajarnya dah, jangan jauh-jauh. Tujuannya orang ngajar lillahi ta'ala, terus sama seperti orang nanam padi, dapat pahala nggak itu? Kalau orang nanam padi, mentik padi dapat pahala. Kalau orang ngajar ikhlas lillahi ta'ala dapat pahala, sama seperti orang nanam rumput mentik sendiri. Apa itu? Kasih amplop. Kasih amplop itu rumput. Tuh. Tapi kalau dari rumah mau ngajar, ya tujuannya supaya dapat apa? Amplop. Itu sama seperti orang nama itu. Rumput. Kira-kira padi dapat nggak? Akhirnya sohibul majlis lupa ngasih amplop. Rumput nggak penting, padi nggak penting. Ya, itu perumpamaan orang yang mukhlis dengan orang yang murad. Ya. Al Hasan Al Basri, kata Imam Al Hasan ini Sayyidut Tabi'in. Hasan Basri ini penghulunya tabi'in, ya, ulama tabi'in. Dia berkata, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Ada ayat Quran, wala tajhar, jangan kamu nampakkan sholatmu dan jangan pula kamu rahasiakan sholatmu. Beliau punya tafsir sendiri. Apa menurut beliau tafsir ayat ini? La tajhar biha riya'an wa la tukhafid biha haya'an. Ini dua-duanya dia. Janganlah kamu keraskan sholatmu karena riya, jangan kamu juga sembunyikan sholatmu karena malu. Ini orang tidak mengeraskan suara, dia sembunyikan suaranya karena malu, ya dia juga, ya. Keras-keras gitu, bukan keras-keras ini ya. Sholat keras-keras udah dianggap bukan sholat namanya. Orang sholat dia tampakkan gitu, dia nggak usah sholat. Kita diperintah berjamaah. Kalau orang laki berjamaahnya di musola di masjid, ya. Saya kalau keluar dari rumah saya pakai kain, pakai baju koko, takut riak. Takut apa? Iya. Karena kalau saya mau keluar rumah nanti dilihat orang, kan sholat berjamaah itu adalah ibadat yang dilihat oleh orang. Dari rumah menuju masjid pasti ada orang yang melihat. Tidak berjamaah takut. Ya. Nah, jadi berjamaah itu berjamaah takut riak. Akhirnya sholatnya di mana? Di rumah. Nah, di rumah. Jadi berjamaah, nggak berjamaah takut riya. Nah, kemudian sholat di rumah juga apa? Ya. Ya. Kenapa? Karena malu. Nah, ini nggak bisa karena dua-duanya. Ya. Jadi kita harus lawan. Lawannya gimana? Berusaha sholat berjamaah sambil berusaha membersihkan niat dari segala macam riya. Ya, ini kalau Hasan Basri mengatakan apa tadi? Janganlah mengeraskan suara karena takut riya. Ya. Jangan pula menyembunyikan suara. Kenapa? Malu. Ini dua-duanya apa benar itu? Dua-duanya dia. Baik. Kemudian ada lagi imam. Ya. Imam artinya tuan. Ya. Tuan guru. Waktu zaman tabi'in di samping Hasan Basri ada namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau menafsirkan firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani. Yang dibaca khotib nih, ya, saat mengakhiri khutbahnya yang kedua. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia menafsirkan innallaha ya'muru bil 'adli, sesungguhnya Allah perintah kamu menegakkan keadilan. Itu kan biasa tafsir yang biasa kita dengar.
kamu diperintah untuk melakukan keadilan kan? Itu yang biasa. Nah, kalau beliau nafsirin apa itu adil yang Allah perintah? Yang dimaksud dengan adil kata Imam Sufyan bin Uyainah adalah istiwa usariwati wal alaniyah bil amal. Sama saja ibadah yang dilakukan dilihat orang sama yang dilakukan tidak dilihat orang sama. Itu artinya Allah perintah kamu melakukan keadilan. Nah, maksudnya keadilan di sini amal yang dilihat sama orang dan amal yang tidak dilihat orang sama saja. Nah, itu baru adil. Ya. Beliau nafsirnya seperti itu. Itu apa itu tadi? Nah, sekarang al-ihsan. Karena innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Apa arti ihsan? Kalau yang menurutnya biasa, ihsan itu kita melakukan kebaikan. Ya. Tapi kalau penafsiran beliau apa ihsan? Ya. Wal ihsan an takuna sariratuhu ahsanu min alaniyati. Lebih berat lagi. Ya. Amal yang dilakukan tidak dilihat orang lebih bagus daripada amal yang dilakukan apabila dilihat sama orang. Berarti kan ini lebih berat. Itu ihsan. Ini namanya tafsir tasawuf. Kalau yang tadi itu tafsir biasa. Ini tasawuf, tafsir hati. Allah perintah ihsan. Apa ihsan? Perbuatan yang dilakukan tidak dilihat orang lebih baik daripada perbuatan yang dilihat oleh orang. Itu namanya al-ihsan. Ada orang dulu apabila dia puasa, ya, sengaja bibirnya itu dibasahin supaya apa? Nah, supaya orang lain yang lihat nggak sangka dia itu dalam keadaan apa? Maka nawawiruhu yakul. Sedangkan lainnya siapa? Lainnya Sufyan bin Uyainah menafsirin lain lagi itu. Jadi setiap ulama punya penafsiran sendiri-sendiri. Yang lainnya mengatakan al-adu syahadatu an la ilaha illallah. Allah perintah kamu itu al-adu, yang dimaksud adu mengucapkan apa itu? Syahadatu an la ilaha. Sedangkan al-ihsan ditafsirkan oleh lainnya as-sabru ala amrihi wa nahyihi wa ta'atullahi bi sirrihi wa jahrihi. Adapun ihsan itu sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya. Kemudian apa lagi? Taat sama Allah bi sirrihi wa jahrihi, baik dilihat, baik tidak dilihat orang ataupun sedang dilihat orang. Kita idil qurba, ini termasuk ihsan. Ya. Kita idil qurba artinya apa? Ya, memberikan pertolongan atau memberikan kebutuhan dzil qurba, silatul arham, ya, menyambung tali silatul. Jadi nyambung silaturahim. Kalau memang kerabat kita itu orang fakir miskin, nggak cukup dengan datang ke rumahnya naik apa kabar, nggak cukup, harus bawa teng-tengan. Kita ide qurba kan apa tuh? Ya. Berarti ini jadi ya. Nah, kalau memang dia itu orang kaya nggak butuh pertolongan, ya itu datang cukup assalamualaikum apa kabar. Tapi dilihat ya, bisa kondisi. Ya. Kalau memang dia itu orang yang tidak mampu, nggak cukup hanya sekedar assalamualaikum. Kita ide qurba. Nah, itu termasuk al-ihsan. Baik, kemudian silaturahim, wayan ha'anil fahsya. Apa yang dimaksud dengan wayan ha'anil fahsya? Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Wayan ha'anil, apa itu yang maksud fahsya? Yakni azina wal azina. Azina itu fahsya, titik itu. Anil fahsya wal munkar. Apa yang maksud dengan munkar? Al-qawaih. Ya. Allah melarang hambanya melakukan keburukan-keburukan. Wal munkar. Apa tulisannya? Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Adapun al-baghi yang dilarang adalah al-kibru. Apa ini al-baghi? Sombong, wal zulm dan berbuat zalim.
meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ini ada kata-kata meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya dolim. Nah, kenapa orang kafir dikatakan orang dolim? Orang kafir dikatakan orang dolim. Kenapa meletakkan sesuatu pada tempatnya? Apa? Kita harus sayang sama diri, sayang sama diri. Sampai duri pun, ya. Makanya kita disuruh pakai sendal, pakai sepatu, dan sampai kaki kita tersusuk pada duri. Berarti meletakkan sesuatu pada bukan pada tempatnya, karena kita sayang sama diri kita, sehingga jangan sampai kaki kita tertusuk oleh duri. Berarti kita sayang sama diri, itu meletakkan sesuatu. Nah, kembali pada orang kafir. Kenapa orang kafir dikatakan dolim? Sedangkan dolim itu meletakkan sesuatu pada bukan. Karena orang kafir itu tahu kalau dia kafir masuk neraka. Berarti kan ente nggak sayang sama diri, yang seharusnya nggak usah masuk ke neraka. Duri pun jangan sampai apa. Berarti orang kafir, kan orang kafir dikatakan dolim. Sedangkan dolim itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang seharusnya dia punya diri, sayang sama dirinya. Tetapi orang kafir itu nggak sayang sama dirinya. Dia rela dirinya itu kecebur ke mana? Ke neraka. Makanya orang kafir dikatakan apa? Dolim. Waktu yang Nabi SAW anahu qala, kata Nabi, akhwafu ma akhafu ala ummati al-yaqul zahir, yang saya khawatirkan, yang Nabi khawatirkan, yang Nabi takutkan terjadi atas umat saya, riya. Riya, ya. Itu yang Nabi sangat takutkan, karena riya ini hilang semua, ya. Jadi pahala-pahala yang diharapkan oleh kita itu nanti pada suatu saat kita sedang perlu-perlunya pahala buat menampas timbangan, karena yang selamat itu kan paman sakulat mawajimu bahwa fi'isyatin. Di saat kita itu perlu hasanat supaya ya, semua hilang ya, jangan sampai. Yang pertama, yang kedua yang Nabi sangat takutkan adalah syahwatul khofiyah, ya. Syahwat yang apa itu ya? Yang tersembunyi. Nah, ini salah satu keterangan. Barunya ada Nabi SAW kata Nabi, asyadun nasi azab yawmal qiyamah mayara an-nabi khairan wala khairu fihi. Orang yang nanti di hari kiamat saking pedih, orang yang paling pedih siksaan di hari kiamat adalah orang yang melihat, menyangka gitu, menyangka kalau dirinya punya apa nih? Punya hasanat. Padahal la khairu fi, padahal hasanatnya enggak. Siapa itu kira-kira? Orang dia. Kan orang dia itu sangkanya pahalanya masih ada. Saat diperlukan ditimbang, ini kosong. Waqala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, kata Sayyidina Ali. Kalau ini asar, kalau yang tadi hadis. Kalau dari sahabat namanya asar. Kata Sayyidina Ali, kalau Ali ini bukannya radhiyallahu anhu, ya, dia itu karamallahu wajhahu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah satu-satunya sahabat yang belum pernah menyembah berhala. Karena beliau masuk Islam sejak kecil, masuk Islam. Kalau yang lain dari dewasa, Abu Bakar, ya, udah pernah menyembah berhala baru masuk Islam. Walaupun Islam itu menghapus semua, ya. Apalagi Umar, ya. Umar kan Islamnya belakangan lagi, ya. Karena Umar makin nangis sendiri, dia tertawa sendiri. Umar, saat dia nangis sendiri, tertawa sendiri, dilihat oleh sahabat. Nah, orang yang melihat nyangkanya Umar gitu. Yang biasanya kalau nangis, ya, nangis sama tertawa adanya sendiri dia nangis sendiri. Ternyata Umar udah gila. Tanya macam kenapa kamu nangis sendiri? Kenapa kamu bergembira sendiri? Enggak. Saya ya tertawa sendiri, nangis sendiri. Ingat yang dilakukan pada waktu zaman jahiliyah. Yang menyebabkan saya tertawa apa itu? Saya bikin berhala itu bikin sendiri. Pakai apa? Pakai korma.
Kalau bikin berhala pakai patung ya, pakai karena nggak ada berhala, saya bikin apa? Berhala dari apa? Kurma. Saat saya nyembah, saya lapar. Saya Tuhan saya makan. Tuh ente mendengarkan tertawa. Itu yang menyebabkan saya tertawa sendiri ingat. Nah, ada lagi satu, kenapa saya nangis sendiri? Saya punya bocah menjaga anak perempuan. Saya bohongin anak saya, ayo ikut abah jalan-jalan. Tuh anak kan bilang pergi jalan-jalan, dia apa tuh anaknya. Padahal maksudnya bukan ajak jalan-jalan, mau dipendem. Saya pendem anak saya hidup. Itu namanya waktu ibadah. Saya nangis ingat peristiwa itu ya. Umar sendiri pernah nyembah berhala kan? Tapi kalau Sayyidina Ali nggak pernah, makanya beliau itu doa kita kalau Allah, apa kata Sayyidina Ali? La ta'mal syai'an minal khairi riya'an wala tatruku itu. Jangan kamu ngamalin sesuatu kebaikan riya, jangan pula ninggalin kenapa? Malu. Gitu. Kenapa ente nggak sholat di masjid? Takut riya. Nah, kemudian ente sholat di rumah kenapa? Malu. Jadi caranya gimana tuh? Caranya itu berusaha berbuat baik, kemudian berusaha semaksimal mungkin jauhin hati kita dari sifat apa? Riya. Kalau ulama ada lagi, nah setelahnya asal kemudian perkataan sebagian ulama yang lain selain daripada sahabat. Apa kata ulama? Kullu hasanatin lam yurad biha wajhullah. Nah itu yang tadi saya katakan. Riya itu bukan karena ingin dipuji aja ya. Semua amal kebaikan maksudnya bukan karena Allah itu, walaupun bukan karena ingin dipuji, itu termasuk apa? Iya, sama seperti tadi yang saya contohin, ada anak kecil ditanya sama gurunya, kenapa kamu sekolah? Tujuannya ingin dapat ijazah. Ya. Itu termasuk riya, walaupun tuh anak bukan ingin dipuji sama orang. Ya. Fa'al tahakkub hariyatuh, itu kata sebagian ulama. Kamu lakukan seperti itu udah termasuk riya yang paling buruk itu. Sama lakukan su'ul jaza, buahnya orang riya itu apa? Su'ul jaza, jazanya bukan khair itu, balasannya su'. Waqad yubdil riya'u bisahibi ila istiza'in nasibi. Ada lagi nih, terkadang gitu kok. Kalau kot masuk pada motor gitu, ya, itu terkadang. Ya. Terkadang riya itu menyebabkan orang ngejek. Ya. Terkadang riya itu bukan hanya sekedar pahalanya hilang, ya. Terkadang diejek sama orang. Nah, mana contohnya gitu ya? Contohnya mana? Ini dia contohnya. Riya bukannya dia riya itu dipuji orang, malah dia main sebaliknya. Diejek sama orang. Nah ini ada kisahnya begini. Hukiyat anna Tauhid bin Al-Husain, seorang ulama namanya Tauhid bin Al-Husain. Allah berkata kepada Abi Abdullah Al-Marwazi. Tauhid bin Hasan berkata kepada seorang namanya Abdullah Al-Marwazi. Berkata di sini maksudnya bertanya. Pertanyaannya begini. Wahai Marwazi, gitu kan, menunjukkan sirta ila Irak. Pertanyaannya apa? Sejak kapan kamu menjadi orang Irak? Sejak kapan kamu mungkin di Irak gitu? Sejak kapan kamu berdomisili di mana? Di Irak. Pertanyaannya kan satu kan? Sejak kapan kamu berdomisili di Irak? Nah, jawabannya apa? Abu Abdullah Al-Marwazi menjawab. Jawabannya apa? Oh, kata beliau Marwazi, dakhaltul Irak mundu istri nasana wa ana mundu salasi nasanatan sois. Jadi tanya Anda satu, jawabannya apa? Ya, maksudnya supaya orang puji, tapi bukan dipuji orang, akhirnya diapain? Jadi gitu. Sejak kapan kamu berdomisili di Irak? Nah, jawabannya
sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan sebelum 30 tahun yang lalu saya udah puasa. Nah, tujuannya orang nggak nanya, dia ngasih tahu. Tujuannya apa kira-kira? Ria kan? Supaya diapain orang? Dipuji. Nah di sini bukan dipuji, bahkan dihina orang. Apa penghinaannya itu? Nah, pokoknya kata yang nanya, siapa yang tanya sih? Tauhid bin Husain kan yang nanya tadi, Tauhid bin Husain. Berkata, ya waktu soal juga masalah, saya nanya kamu satu masalah. Kan yang saya tanya apa tadi? Sejak kapan kamu bermukim di Irak? Itu kan soal juga masalah wahidah. Pak ajab ta'an masalah kamu jawab dua mas. Berarti di sini dia dapat pujian atau penghinaan? Penghinaan. Masa gue tanya lu satu lu jawab dua. Nah itu contohnya orang yang ria itu bukan hanya sekedar hilang pahalanya, tetapi apa itu? Dihina oleh orang. Baik, nah ada contoh kedua nih, tanggung mungkin lain. Satu kedua tentang orang yang maksudnya apa itu dipuji, bahkan bukan apa penghinaan. Wahakal Asma'i, nah ada seorang ulama namanya Al-Asma'i. Beliau mengisahkan anak Arabi yang sholat. Dia lihat ada orang Arabi sholat, orang Arabi lagi sholat. Tolak, panjangnya sholatnya panjang banget itu. Ya. Asma'i, seorang ulama namanya Asma'i, melihat ada orang Arabi sholatnya apa? Berlama-lama di masjid. Wa ila janibi di sekelilingnya ada orang-orang gitu. Jadi kan ini ada indikasi ya. Karena di masjid itu banyak apa? Banyak orang ya. Orang yang sholat itu Arabi itu sholatnya apa? Panjang ya. Di masjid itu banyak apa? Banyak orang kan gitu, berarti kan ibadahnya itu dilihat sama orang panjang. Pokoknya ya. Orang-orang yang melihat Arabi sholatnya lama langsung memuji setelah dia sholat. Ma'ahsana sholataka, ma'ahsana. Ya. Jadi kata orang-orang yang melihat itu alangkah baik sholat kamu itu. Ya. Sholat kamu itu lama sekali, khusyuk banget kelihatannya gitu. Ini kan. Akhirnya kata Arabi itu, ente belum tahu puasa saya aja, itu baru tahu sholat saya. Itu baru tahu sholat saya itu udah bunyi. Apalagi kamu tahu apa berapa lama saya apa puasa. Anak ma'adari kasoin. Jadi saya sholat tadi berlama-lama itu sambil saya puasa itu. Kalau seandainya kalian tahu saya sholat lama sambilan saya puasa, mungkin pujian ini nggak seperti ini gitu ya. Nah, ini Arabi, ya, bukannya bukannya ditambah pujian, malah dia apa ini? Nah, dihina orang-orang yang hati. Faqala Arabiyun kana bihim sholat atau Arabi lain gitu ya, bukannya dipuji malah Arabi dihina. Sholat Pak aja ini, ya sholatnya itu mengagungkan aku, gitu ya. Wasoma, nah, kemudian dia kasih tahu di samping dia sholat biasa sambil apa? Puasa. Oh banyak. Mengenai berita yang kedua ini, kalau sholat kan memang dilihat sama orang, dia lama, dia khusyuk kelihatan. Kalau puasa bisa jadi dia apa? Dia bohong kan namanya puasa ya. Dia ngaku kan tadi apa? Sambilan sholat, sambilan apa? Puasa. Kalau sholat kami akui kalau dia sholatnya bagus, tapi mengenai apakah dia sedang sholat sambil puasa, oh banyak kata Arab itu ya, Arab yang lain. Ini yang membuat aku bingung, atau benar enggak dia puasa. Nahil qolusa anil musallimi shaimi. Nahil qolus, nahil itu bersuara, al qolus kontak. Jadi ontak bersuara terhadap orang yang sedang sholat, mengakuinya dia itu sambilan sholat kalau apa?
Jadi onta aja jelek, mencela. Onta saja mencela terhadap orang yang sholat, dia sambil sholat ngakunya sedang apa? Sedang puasa. Ini kan mendapatkan cemoohan orang ya. Jadi kesimpulannya orang yang dia itu bukan hanya rugi, pahalanya hilang, di samping itu terkadang orang yang dia itu apa? Menjadi apa? Cemoohan orang lain. Panggil ila hadal ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ini satu hal aja ini belum selesai. Ini kan ini hal yang ketiga, orang yang nambah-nambah gitu. Orang yang nambah-nambah ini ada 3 macam. Jadi masing-masing macam pertama itu dia ngomong anak